Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai studi kasus dengan dosen pengampu Pak Aang Yuda Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nurhizati SPD MSI. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Yang pertama ada Mutiara Anita dengan NIM 2003020009, Fani Wulansari dengan NIM 2003020010, dan saya sendiri Nadila Witihyani dengan NIM 2003020012. Baiklah, di sini kami akan membahas kasus yang kedua yang berjudul Guru Madrasah Aliyah di Lebak Minim Pelatihan Kompetensi. Baik, Guru Madrasah Aliyah atau MA di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten minim pelatihan kompetensi kependidikan atau pedagogik sehingga berdampak terhadap mutu dan kualitas pendidikan madrasah itu. Kepala Sekolah MA Wasilatul Falah Pasir Sukarayat, Rangka Sibitung, Kabupaten Lebak Dedi mengatakan minimnya pelatihan kompetensi kependidikan tentu akan berdampak terhadap mutu dan kualitas lulusan sekolah madrasah. Apalagi saat ini sudah diterapkan kurikulum 2013 atau Kutilas untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Selama ini, kata Dedi, mereka para tenaga pendidik di sekolahnya masih kebingungan menerapkan Kutilas tersebut. Di antaranya, dari penilaian proses pendidikan. Guru kesulitan menilai standar penilaian siswa baik dari kognitif, kepandaian, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan, ujarnya Kamis 29 bulan 8. Penerapan Kutilas di sekolahnya itu sudah berlangsung 3 tahun terakhir, namun belum menghasilkan kemampuan tenaga pendidik yang berkualitas. Para tenaga pendidik masih menyampaikan proses kegiatan belajar mengajar atau KBM secara konvensional karena minimnya pelatihan kompetensi tersebut. Dari 23 guru itu sangat minim mengikuti pelatihan kompetensi kependidikan, katanya. Menurut dia, kegiatan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP di wilayah kelompok kerja madrasah KKM Rangkas Bitung hingga kini tidak berjalan dengan alasan terbentur dana. Selama ini, ujar dia, pelaksanaan kegiatan MGMP sangat penting untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai mata pelajaran tertentu. Oleh karena itu, ia berharap Kemenak setempat dapat membantu dana untuk kegiatan MGMP tersebut. Kami merasa prihatin minimnya pelatihan kompetensi kependidikan itu, padahal kependidikan saat ini harus bersaing dengan mengedepankan mutu dan kualitas, katanya. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Lebak Sudirman mengakui pelatihan kompetensi tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan berbasis madrasah relatif kecil akibat terbatasnya anggaran itu. Namun, ia tetap berkomitmen meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingginya minat peserta didik pada penerimaan siswa baru atau PSB pada tahun 2019 membludak hingga terpaksa dilaksanakan tes ujian. Mereka para peserta didik itu mulai jenjang madrasah ibtidayah atau MI, madrasah sanawiyah atau MTS, dan MA. Selain itu, banyak lulusan MA diterima di perguruan tinggi PTN melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN. Kami ke depan terus meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan maupun lokakarya atau workshop kependidikan, katanya. Ia menyebutkan jumlah sekolah berbasis madrasah mulai dari RA, MTS, dan MA di Kabupaten Lebak berstatus negeri sebanyak 8 unit, swasta 654 unit, sedangkan jumlah tenaga pendidik sebanyak 6.471 orang dan siswa 66.103 orang. Tahun lalu, guru yang mengikuti ujian profesionalisme sebanyak 450 orang, namun yang berhasil lulus hanya 88 guru, katanya. Baiklah, kita masuk kepada pengumpulan data. Baik, pengumpulan data yang pertama adalah Guru Madrasah Aliyah atau MA di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten minim pelatihan kompetensi kependidikan atau pedagogik. Yang kedua, para tenaga pendidik masih menyampaikan proses kegiatan belajar mengajar atau KBM secara konvensional karena minimnya pelatihan kompetensi tersebut. Yang ketiga, para tenaga pendidik masih kebingungan menerapkan kurikulum 2013, diantaranya dari penilaian proses pendidikan. Yang ketiga, MGMP di wilayah kelompok kerja madrasah atau KKM Rangkas Bitung hingga kini tidak berjalan dengan alasan terbentur dana. Yang kelima, yaitu pelatihan kompetensi tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan berbasis madrasah relatif kecil akibat terbatasnya anggaran. Selanjutnya, tingginya minat peserta didik pada penerimaan siswa baru atau PSB tahun 2019 membludak hingga terpaksa dilakukan tes ujian. Jumlah sekolah berbasis madrasah mulai dari RA, MTS, dan MA di Kabupaten
Lebak berstatus negeri sebanyak 8 unit dan swasta 654 unit. Selanjutnya, jumlah tenaga pendidik sebanyak 6.471 orang dan siswa 66.103 orang. Selanjutnya, pada tahun 2018, guru yang mengikuti ujian profesionalisme sebanyak 450 orang, namun yang berhasil lulus hanya 88 orang. Baik, selanjutnya mengenai analisis data akan disampaikan oleh rekan saya, Fani Wulansari. Kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih Nadila. Selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Yang pertama, guru madrasah aliyah atau MA di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, minim pelatihan kompetensi kependidikan pedagogik. Minimnya pelatihan kompetensi pendidikan guru madrasah aliyah atau MA di Kabupaten Lebak ini disebabkan karena pelatihan kompetensi tenaga kependidikan di lingkungan pendidik berbasis madrasah relatif kecil karena terbatasnya anggaran, di mana hal ini mengakibatkan para tenaga pendidik di sekolah madrasah aliyah tersebut masih kebingungan menerapkan kurikulum 2013. Di antaranya, dari penilaian proses pendidikan, guru kesulitan menilai standar penilaian siswa, baik dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, kegiatan musyawarah guru mata pelajaran MGMP di wilayah kelompok kerja madrasah KKM Ranggas Bitung yang perannya sangat penting dalam meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai mata pelajaran tertentu dalam pelaksanaannya, hingga kini tidak berjalan dengan alasan terbentur dana. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kemudian, pada Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di mana guru dan dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Minimnya pelatihan kompetensi kependidikan guru madrasah aliyah yang relatif kecil karena terbatasnya anggaran yang seharusnya pelatihan pengembangan guru ini menjadi tanggungan pemerintah dalam memberikan hak-hak guru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, ternilai belum terlaksana dengan optimal. 2. Tingginya minat peserta didik pada penerimaan siswa baru PSB tahun 2019 membludak hingga terpaksa dilaksanakan tes ujian. Meskipun pelatihan kompetensi tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan berbasis madrasah relatif kecil akibat terbatasnya anggaran, namun Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Lebak Sudirman terus berkomitmen meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Hal ini terbukti dengan tingginya minat peserta didik pada penerimaan siswa baru PSB tahun 2019 yang membludak. Selain itu, banyak lulusan MA diterima di perguruan tinggi Negeri PTN melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNPTN. Yang ketiga, analisisnya, pada tahun 2018, guru yang mengikuti ujian profesionalisme sebanyak 450 orang, namun yang berhasil lulus 88 guru. Menurut kami, hal ini itu terjadi di mana pada tahun 2018 guru yang mengikuti ujian profesionalisme yang lulus hanya 88 orang. Hal ini disebabkan karena kurangnya kompetensi para tenaga pendidik yang mana seharusnya ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan lokakarya maupun workshop pendidikan. Menurut Jajan Musfa tahun 2011, pelatihan sangat signifikan mempengaruhi efektivitas dalam sebuah sekolah. Pelatihan akan memberikan guru peluang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku baru sehingga akan meningkatkan prestasi siswa. Pelatihan dilaksanakan secara khusus pada bidang pendidikan agar kompetensi guru menjadi lebih baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Selain itu, pelatihan termasuk dalam pendidikan. Pendidikan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan melalui pelatihan potensi-potensi yang sudah ditanamkan pada proses pendidikan dikembangkan agar lebih berdaya guna dan berdaya saing di masyarakat. Salah satu kegiatan yang dapat menunjang pengembangan sumber daya manusia pada suatu organisasi adalah dengan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Menurut Sedarmayanti tahun 2009. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mutiara Anita.
Baik, terima kasih Pak Nurlansari. Saya Mutiara Anita akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis data. Maka dapat disimpulkan bahwasanya cara peningkatan kompetensi profesional guru bisa melalui pendidikan dan pelatihan. Dasar-dasar yang telah diperoleh dari pendidikan akan lebih dibentuk setelah guru mengikuti pelatihan. Dengan begitu, kompetensi guru tersebut akan meningkat. Jamil Suprihatiningrum 2013 menyebutkan bahwa secara umum ruang lingkup kompetensi profesional guru meliputi yang pertama, keahlian guru dalam menerapkan teori belajar. Yang kedua, keahlian guru dalam mengatasi atau mengembangkan bidang studi dan yang diampunya. Yang keempat, keahlian guru dalam memanfaatkan dan mengembangkan media dan bahan ajar yang tepat. Yang kelima, keahlian guru yang mengelola pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, keahlian guru dalam mengevaluasi perolehan pembelajaran. Yang ketujuh, keahlian guru dalam menumbuh kembangkan kepribadian siswa. Diklat atau pelatihan dijadikan sebagai perwakilan upaya yang dilakukan dengan sasaran untuk mengembangkan SDM. Dengan keterlibatan dan keikutsertaan guru dalam diklat diharapkan kompetensi profesional guru akan meningkat. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan sangat penting dilaksanakan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Untuk mencapai peningkatan kompetensi profesional, guru diarahkan dan diikutkan secara aktif untuk memperluas ilmu, mempertinggi keterampilan dan kecakapan guru dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan diharapkan kompetensi profesional guru akan meningkat atau menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelum diadakan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya itu perbaikan. Guru adalah profesi yang mulia sekaligus salah satu aspek penting dalam pendidikan. Karena itu, perlu diperhatikan peningkatan kualitasnya dan kesejahteraan hidupnya. Seorang guru dituntut untuk memiliki 4 kompetensi sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dalam rangka meningkatkan kualitas guru, 4 kompetensi tersebut harus diperhatikan. Peningkatan kualitas guru dapat diselenggarakan melalui pengembangan profesionalisme, baik yang berupa seminar dan lokakarya maupun yang dilakukan secara daring melalui sosial media. Selain itu, untuk menjawab tantangan di era revolusi digital, guru juga perlu meningkatkan keterampilan dalam hal penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik pembelajaran. Pemberian sertifikat pendidik dan tunjangan sertifikasi guru dapat digunakan juga untuk memperbaiki kualitas guru. Selain itu, guru perlu juga dorongan untuk meningkatkan kemampuan dalam meneliti dan menggunakan bahasa Inggris. Pada akhirnya, segala upaya tersebut membutuhkan peranan pemerintah sebagai pembuat keputusan untuk mendorong perbaikan kualitas guru yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan pengembangan profesionalisme guru sebaiknya dilaksanakan baik oleh sekolah maupun organisasi seperti perkumpulan MGMP, dan penyelenggara PD terbaik adalah guru. Dengan demikian, guru sebaiknya memang berperan aktif dalam kegiatan pengembangan profesionalisme. Hal ini erat kaitannya dengan pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara Anita. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terlebih kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.